Om ini mereka kerja di mana? Gila. Esther duduk sama nanti berasuk. This.
Dia bila kasih di air lah air atau minumnya mesti pakai berhasil modal jadi 2 liter paling sisa enggak di sini ini bahasa pertama ini bahasa penabungan lihat pula di YouTube bahasa penabungan kalau itu nanti bisa mesti kan lihat pasang tulang-tulangan
Tes 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 tes. Ih, Ayun.
Kiranya Tuhan akan memberikan seluruh Tuhan juga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita semua luar biasa dalam Tuhan, melihat wajahnya yang ceria nih pagi-pagi. Karena kita juga tadi menyaksikan sebuah momen yang menyenangkan, momen yang membahagiakan, di mana teman-teman kita hari ini mereka sudah melangkahkan iman mereka. Terima kasih. Mereka sudah melangkahkan iman mereka dengan menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus, ya, puji Tuhan. Saya juga menyambut untuk jemaat yang baru datang hari ini. Kita akan sama-sama beribadah untuk hari ini, ya. Untuk ada kakaknya Deborah ya di belakang ya. Untuk Yosua bersama Kenanika ya, dengan kakak Yusuf lagi ya. Tari ya, oke, selamat datang hari ini. Kita akan bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan ya, dalam iman kita. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan sama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita mau menghadirkan Tuhan. Kita mau memfokuskan hati kita pada Tuhan. Karena kita hari ini mau menyembah Tuhan kita. Hari ini kita memiliki tema tentang takut akan Tuhan. Dan sambil kita mengambil saat teduh sejenak, mari kita refleksikan apakah kita sudah bersikap takut akan Tuhan. Dalam Amsalnya yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Hikmat dan pengertian sangat dibutuhkan di dunia ini. Dan semua itu berasal dari pengenalan akan Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah kita? Sejauh mana kita mengenal Tuhan kita yang menciptakan kita, yang membuat kita sungguh-sungguh mau taat, yang membawa kita pada keselamatan? Sejauh mana?
kita takut akan Allah. Mari Bapak Ibu Jemaat, dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur, kita mau nyatakan bahwa mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Sepanjang hari aku akan memberi penghormatan kepada Allah. Dan biarlah kita bisa mengagungkan Tuhan dengan kata-kata dalam lagu ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Engkaulah pengharapanku. Amin. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu memuji. Mari kita katakan, mulutku dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan itu dengan mulutku, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Dan sepanjang hari ku beri haleluya. Tuhan tinggikan Tuhan kepadamu ya biarlah sepanjang hari ku berikan penghormatan kepadamu ya Allah.
kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, untuk Kau yang begitu mulia, Kau yang begitu berkuasa Tuhan, Kau yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bukan hidup kami, tetapi tentang Engkau yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Bukan tentang apa yang menjadi kesuksesan kami, tapi tentang apa yang menjadi kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sepakat Tuhan, kami bersama-sama melangkahkan kaki ke tempat ini. Kami mau menyatukan hati, kami menyatukan suara kami. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Kami memuji nama Engkau, karena hanya Engkau yang layak dipuji ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami ke tempat ini akan menemukan suatu sukacita ya Bapa yang baru, dan untuk menemukan berkat yang baru Tuhan yang siap Kau berikan. Kami bagikan kepada orang-orang sekeliling kami ketika kami pulang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang bertahta atas ibadah kami. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa ya. Siapa di sini yang percaya Allah kita Allah yang mulia? Siapa yang bersuka cita hari ini? Kita mau katakan sama-sama ya, bahwa Allah kita maha mulia, maha kuasa. Amin. Kita mau nyatakan, tidak terlukiskan semua yang Tuhan buat. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, karya terberkat, karya terberkat.
Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita penuh kuasa, penuh kemuliaan ya. Kita mau katakan lagi, ada kuasa di dalam nama siapa? Ya Yesus. Amin. Namanya Tuhanku Yesus. Namanya Tuhanku benar yang
dari firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa Allah kita Allah yang mulia, Dia yang layak disembah. Ada kuasa dalam namanya. Dan tadi ketika kita bersatu dulu ya, saya sharing satu ayat yang berbicara bahwa mengenal Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat dan pengertiannya. Kalau hari ini kita berbeban berat, kita bingung harus bagaimana. Ingat, tujuan hidup kita itu bukan kesuksesan kita. Tujuan hidup kita itu bukan tentang aku dilihat orang seperti apa, tetapi tentang bagaimana Tuhan melihat saya. Tentang apa yang telah kita usahakan untuk semakin mengenal Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk semakin dekat dengan Tuhan ya. Maka kita bersama-sama naikkan lagu ini. Kita mau katakan bahwa lebih dalam lagi, aku rindu mengenal Engkau Tuhan. Dan aku mau terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita nyatakan komitmen kita lewat lagu ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindukan Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita mau katakan Tuhan, aku mau mengasihi-Mu. Kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau nyatakan sekali lagi, aku mau renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman, karena firman ini yang menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih setia-Mu kami bisa hadir dalam ibadah minggu hari ini. Banyak orang yang tidak bisa hadir karena banyak hal yang menghalangi. Tuhan, biarlah kami yang hadir sini mendapatkan kekuatan dari firman-Mu, mendapatkan arahan dan tuntunan, supaya apa yang kami pelajari dari firman-Mu betul kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar Tuhan mengenai takut akan Kau, kiranya Tuhan yang menolong, memberikan hikmat kepada kami semua yang hadir di sini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan Engkau. Tuhan tolong kami semua supaya hati kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Yang ini tempatnya kosong depan, bisa diikuti kalau mau ya, jangan di belakang gitu kan. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai takut akan Tuhan. Apa judulnya? Takut akan Tuhan. Dari tadi kita belajar, kita menyanyikan lagu. Sebetulnya lagu-lagunya temanya mengenai takut akan Tuhan. Kata-kata takut akan Tuhan. Oke, kita akan baca. Bapak Ibu silakan bisa dibaca dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3, kemudian kita baca. Suara putus-putus ya. Mungkin perlu dicek. Baterainya bagus. Ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3, kemudian nanti kita akan loncat ke ayat 12. Nah Bapak Ibu, ayat ini disebut dengan Shema. Shema itu diajarkan oleh Tuhan lewat Musa, kemudian diajarkan kepada bangsa Israel. Diulang-ulang terus. Ketika orang tuanya makan, ketika mungkin sedang bermain, ketika mereka ada dimanapun, mereka selalu mengajarkan. Disebut dengan Shema. Dan Yesus pernah mengutip Shema ini. Ya, saya tidak baca semuanya, tetapi Bapak Ibu nanti coba di rumah bisa dilihat ya, dibaca lagi lebih detail ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 12. Shema itu artinya mendengar. Dengarkanlah, perhatikanlah, simak baik-baik apa yang Tuhan mau. Baik, kita akan baca ayat 1, 2, 3, kita baca bersama-sama. Nggak usah cepat-cepat, tetapi perhatikan setiap kata ya. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Sebelah Bapak Ibu ya.
Baik, kalau sudah siap, kita sama-sama Ulangan 6 ayat 1 sampai 3 kemudian ayat 12. 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 12 ya. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah demi namanya. Haruslah engkau bersumpah. Baik, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau kita lihat dari ayat 1, silakan duduk. Nah, saya nyuruh berdiri lagi tadi ya. Berarti mendengarkan gitu ya. Baik, Bapak Ibu kita lihat, saudara-saudara kita lihat di ayat 1 ya. Kalau kita lihat ayat 1, ini perintah ketika bangsa Israel itu sudah melewati laut Tebrau atau Laut Merah. Kenapa? Karena di situ terjadi pertumpahan darah. Bangsa Mesir itu mati, ya, mati dengan tentara-tentaranya ketika mereka mengejar bangsa Israel. Coba bayangkan, ya, kalau kita ada di sana, sebelum menyeberang laut itu, kita ada di sana. Apakah kita takut? Itu laut luas. Di belakang ada tentara yang sudah mulai mendekat dengan segala pasukannya dan persenjataannya lengkap. Bapak Ibu, kalau kita lihat ke belakang, takut nggak? Kita ada di situ. Di depan adalah laut yang nggak mungkin diseberangi, nggak mungkin kita berenang. Orang sejago apapun berenang nggak akan bisa menyeberangi laut itu. Ada laut yang luas yang tidak bisa diseberangi, sementara di belakang ada musuh yang mau menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak tahu harus apa. Ya. Nah, keadaan seperti itu sering kita alami. Ya, di dalam kehidupan satu kali kita akan mengalami ada halangan di depan dan di belakang ada musuh yang mau menerjang kita. Kita tidak tahu harus lari kemana, tidak tahu harus melarikan. Saat itu bangsa Israel ada di posisi seperti itu. Namun kita tahu ceritanya, bagaimana Tuhan bisa membelah laut itu dan mereka bisa melewati laut itu dengan selamat. Tetapi bangsa Mesir dan tentaranya itu mati di laut itu. Nah, setelah mereka melewati laut itu, Tuhan memberikan perintah ini. Mengulang lagi perintahnya. Ya, ini yang disebut dengan Shema. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Musa memberikan perintah ini kepada bangsa Israel atas perintah Tuhan. Ya, dikatakan gini di ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan siapa? Anak cucumu takut akan Allahmu. Kemudian apa lagi? Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang sampaikan kepadamu. Ketika bangsa Israel sudah melewati laut itu, kagum nggak? Kagum nggak? Kalau kita ada di situ, kita kagum nggak?
Wow, luar biasa. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Itu adalah arti takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan adalah kagum, ya. Kalau bahasa Ibraninya tuh yir'ah. Coba sebutkan. Yir'ah. Kalau saya dengar ucapannya di YouTube gitu kan, yir'ah. Yir'ah. Coba sebutkan ke temannya. Yir'ah. Ya. Yir'ah. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh yir'ah. Jadi tepat sekali ketika Musa memberikan perintah ini, mereka dengan ada rasa kagum kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka bisa melewati laut yang begitu luas, mereka bisa jalan di dasarnya, dan mereka bisa dengan selamat tiba. Jadi ada perasaan kagum saat itu. Mereka kagum luar biasa pekerjaan Tuhan itu. Nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Ini menggambarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa percaya pada Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa lepas daripada maut. Daripada hukuman dosa ketika kita percaya. Bersyukur hari ini ada teman-teman kita dibaptis. Ini seperti perjalanan melewati laut Teberau itu. Mereka sudah bebas dari perbudakan Mesir dan mereka sekarang menjadi anak Allah. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin nggak seperti laut itu, tetapi bagaimana kita bisa pindah, bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan, sebetulnya itu hal yang luar biasa. Nggak semua orang bisa percaya pada Yesus. Nggak semua orang bisa selamat kalau Tuhan nggak panggil. Kita mungkin mendengar firman yang sama. Kita mendengarkan bagaimana ada keselamatan di dalam Yesus, tetapi nggak semua orang mau percaya pada Yesus. Ketika kita percaya, sebetulnya satu anugerah. Mirip seperti bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir dan mereka bisa selamat sana. Itu adalah orang yang percaya pada Yesus. Orang yang lahir baru itu sebetulnya mujizat yang luar biasa. Banyak teman-teman kita, mereka tahu bahwa Yesus itu Allah, bahwa Yesus itu Nabi, bahwa Yesus itu Isa, tetapi mereka belum tentu percaya. Nah, arti yang pertama itu adalah kagum. Jadi mereka melihat bagaimana Tuhan sudah menolong. Kemudian bagaimana mereka melihat, ya, ada satu gemuruh yang besar di laut itu ketika laut itu terbelah, gitu kan ya. Nggak tenang-tenang aja, tetapi ada seperti satu angin yang luar biasa yang memisahkan laut itu. Dan mereka sebetulnya sangat gemetar. Jadi takut akan Tuhan itu seperti itu, gemetar. Gemetar melihat kekuasaan Tuhan, gemetar bagaimana Tuhan bisa melakukan itu di luar nalar, di luar logika kita. Bapak Ibu ketika datang pada Tuhan, apakah tadi ku kagum hormat akan Engkau. Ketika kita menyanyikan itu, apakah betul ada rasa kagum, ada rasa hormat kepada Tuhan? Ketika kita datang ibadah, kita tahu apakah kita punya rasa kagum dan hormat pada Tuhan. Ada satu penyembahan kepada Tuhan. Ya, saya berharap di Andir ya punya rasa kagum, punya rasa hormat itu ya. Nah, ini arti daripada takut akan Tuhan. Ya. Nah, maknanya apa, Bapak Ibu? Maknanya takut itu tadi bahasa Ibraninya apa? Yir'ah, gitu kan ya. Yir'ah, gitu kan. Artinya ada rasa kagum, ada rasa hormat, ada rasa gentar, rasa gemetar, gitu kan. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, maknanya gini. Artinya kita sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan Maha Kuasa. Contoh gini, orang sadar itu ya.
Kalau Bapak Ibu misalnya lagi ada orang foto gitu kan ya, nah, orang kalau sadar kamera gimana? Nah, dia gaya gitu kan, difoto kan ya, terus gitu ya pakai gaya ya, mungkin pakai jempol gitu kan ya kalau lagi foto. Orang itu sadar kamera. Ada orang sadar kesehatan. Orang sadar kesehatan makan sembarangan nggak? Saya sekarang sering dengar TikTok malah nggak YouTube-nya ini ya, kesehatan. Dengar dari istri saya tiap hari dengar gitu kan ya. Jadi mana yang sehat, mana yang enggak, kadang-kadang jadi bingung gitu kan ya. Dulu saya paling suka tuh makan ini ya, makan martabak gitu kan ya, gorengan gitu kan, suka gitu kan ya, kadang seminggu sekali gitu kan ya. Tapi sekarang udah dengar dari TikTok atau dari YouTube atau dari Facebook gitu kan ya gorengan nggak baik gitu kan, nggak baik. Jadi ngurangi, sadar akan kesehatan ya. Pecin udah dikurangi, pokoknya yang nggak begitu sehat dikurangi gitu kan ya, dikurangi. Terus apalagi yang sadar kesehatan? Nah, ya gula gitu kan ya. Ya walaupun kadang-kadang nggak bisa makan kue ya masih ada gula, tetapi misalnya kalau minum kopi saya nggak pakai gula, minum teh nggak pakai gula. Kalau ditawarin mau teh botol mau air tawar, saya pilih air tawar gitu kan ya, walaupun lebih murah gitu kan ya, nggak apa-apa ya. Dikasih Coca-Cola, Sprite diminum ya, kalau kali-kali minum lah ya. Tapi kalau misalnya itu menghindar, cari air putih ya. Orang itu sadar kesehatan. Ada orang yang sadar finansial, keuangan ya. Jadi memikirkan kalau punya uang tuh nggak dihabisin semua, udah gajian ambil untuk persepuluhan ya, sepersepuluhnya udah itu, oh ya nanti untuk biaya hidup lah ya, misalnya untuk makan dan segala macam berapa persennya, sebagian tabung ya. Orang sadar akan keuangan atau finansial. Ada orang sadar akan pendidikan ya, mikirkan gimana nih supaya anak saya bisa sekolah ya, kalau bisa sampai masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Ada orang sadar akan kebersihan, jaga kebersihannya ya, kalau duduk pun dilihat ini jangan bekas orang lain gitu kan, lap dulu gitu kan ya, karena saking bersihnya. Nah itu sadar. Nah sadar itu bagus ya. Tapi ada yang perlu lagi adalah sadar akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu ketika datang ibadah ke sini, sadar nggak bahwa Tuhan hadir? Kalau sadar akan Tuhan hadir di sini gitu kan ya, mau nggak telat? Bapak Ibu kalau misalnya ada presiden mau hadir ke sini gitu kan ya, datang jam 8 pagi gitu kan. Saudara-saudara hadir jam berapa ke sini? Jam 6. Ada yang mau telat? Saudara pasti pikir, saya nggak mau telat. Ya, karena ada presiden mau hadir. Jadi kalau kita sadar bahwa ada Tuhan hadir di gereja ini, pikirkan besok saya mau ke gereja. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya persiapkan apa yang masih disiapkan. Ya. Saya bawa firman pun ini kadang-kadang bolak-balik kata istri saya, kenapa belum selesai aja? Ya belum selesai. Saya masih alurnya masih bingung gitu kan ya. Walaupun dengar firman, baca berapa kali gitu kan rasanya, masih belum kebayang gitu kan ya. Walaupun kita sering dengar takut akan Tuhan, tapi saya nggak mau memberikan sesuatu yang sama lagi gitu kan ya. Kalau sama nanti Bapak Ibu bosan cari kata-kata, nemu ini dari sini, nemu dari sini, baca buku gitu kan ya. Saya persiapkan. Ya, semoga kita sadar akan adanya Tuhan. Ya, sadar. Ada satu tokoh, ini siapa? Daud dan Nathan. Daud itu siapa? Raja. Nathan itu siapa? Nabi ya. Oke, kisahnya mungkin tahu lah ya. Satu kali Daud itu sudah jadi raja.
posisinya sudah enak ya, karena Saul sudah turun, dia sudah ada di istana ya, walaupun berat ya. Daud itu ketika sudah diurapi itu nggak langsung jadi raja, dia nunggu beberapa tahun sampai baru dia bisa menduduki tahtanya. Ketika dia duduk di tahtanya sudah tenang ya dari ancaman Saul, dia lihat ada perempuan mandi. Siapa tuh? Batseba. Kalau mandi pakai baju enggak? Ya pasti nggak pakai baju ya gitu kan ya. Nah itu berkembang terus di dalam pikirannya ya. Ya dia malahan punya niat yang nggak baik ya. Dipanggil tuh perempuan itu datang ke istananya. Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Bukan itu aja, ketika dia manggil perempuan itu, ternyata perempuan itu hamil. Wah, bagaimana ini? Saya sudah berbuat salah. Saat itu dia nggak sadar. Dia tanya, ternyata dia punya suami. Suaminya siapa? Uria. Dia berpikir lagi bagaimana suaminya supaya mati. Taruh suaminya itu karena prajuritnya dia suruh paling depan ketika berperang. Sudah itu tinggalin supaya mati. Punya pikiran yang jahat. Ya. Seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, ya, tidak terlepas daripada kesalahan. Satu kali Nathan datang, ya ada Nathan juga ya sini ya. Nathan datang, dia berikan satu ilustrasi. Raja, aku mau ngomong padamu, ya. Ada orang kaya, punya banyak harta, punya domba dan segala macam dia miliki, mau apapun dia bisa. Suatu kali dia mau menjamu tamunya, ya, dan mau menyembelih domba. Tetapi dia tidak mengambil domba miliknya, tetapi mengambil seekor domba betina milik tetangganya yang satu-satunya, di mana domba betina itu dipelihara dari kecil sampai besar gitu kan, bahkan makan bersama dengan keluarga itu karena cuma satu-satunya domba betinanya itu, bahkan sampai tidur pun dibawa domba itu menjadi kesayangannya seperti anaknya sendiri. Tetapi domba itu diambil oleh orang kaya itu dan disembelih dan berikan kepada tamu-tamunya, padahal ini adalah orang kaya. Ketika Daud dengar itu, siapa orang itu? Dia harus dihukum mati, dan dia harus membayar 4 kali apa yang menjadi kesalahannya. Nathan bilang, Raja, itu kamu. Daud nggak bilang, dia nggak apa-apa. Dia menyadari akan kesalahannya. Ketika dia bilang, kamu ini salah, tapi Daud menyadari. Kita bisa lihat dari Mazmur 51 ayat 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Ketika Daud diberitahu kesalahannya, dia langsung mengakui, aku berdosa pada Tuhan. Aku bersalah pada Tuhan. Dia sadar. Makanya Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia sadar walaupun ada kesalahannya, ketika kesalahannya diberitahu dia sadar akan pelanggarannya. Bagaimana dengan kita? Kita bisa meniru Daud, ya, bukan meniru kesalahannya tetapi kesadarannya. Ketika mungkin kita nggak lepas dari kesalahan-kesalahan, ketika kita salah dan diberitahu oleh Tuhan, minta ampun pada Tuhan seperti Daud.
Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian makna yang kedua, tadi makna pertama adalah sadar, ya. Makna yang kedua adalah membenci apa yang Tuhan benci. Kalau kita lihat dari Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkakan. Tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Ya. Jadi takut akan Tuhan membenci kejahatan. Kita punya posisi, ya, kita punya kedudukan. Pakailah kedudukan itu dengan takut akan Tuhan. Jangan melakukan kejahatan. Jangan kita sombong, jangan kita congkak. Mulut kita harus menyatakan bahwa kebenaran, jangan tipu muslihat. Sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai pekerja, bencilah apa yang Tuhan benci. Charles Spurgeon, dia bilang gini, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya tanpa membenci apa yang Tuhan benci. Maksudnya gini, jadi kita nggak bisa setengah-setengah. Oke, saya ngasihi Tuhan nih, tapi apa yang Tuhan benci kita lakukan. Ya, satu kali ada seorang jemaat bilang ke pengkhotbahnya saat itu, ya, karena pengkhotbahnya bilang saat itu, janganlah kamu merokok, gitu kan ya, janganlah kamu merokok, gitu kan ya. Tapi di Alkitab kan nggak ada ya. Yang ada itu jangan merokok itu di mana? Pom bensin, ya. Nah, di pom bensin, gitu kan ya. Kalau orang merokok aja nggak bisa masuk pom bensin, apalagi masuk. Nah, di pom bensin aja udah nggak bisa masuk kan, apalagi di surga, gitu kan ya. Dia komplain gitu ke pendetanya, ya gitu. Dia di Alkitab nggak ada, kata pendetanya, itu di pom bensin aja kamu nggak bisa masuk, apalagi nanti di surga, gitu kan. Apa yang Tuhan benci harus kita benci, ya. Nah, satu kali ada seorang bos dengan bawahannya, ya, pergi ke Bangkok. Ya, Bangkok itu banyak apa? Ya, banyak hiburan gitu ya. Saya pernah ke sana gitu kan, banyak hiburan, banyak ladyboy, ya. Banyak ladyboy. Satu kali si bosnya bilang, bro, kamu mumpung di sini, ya, ayo nikmati malam ini, temenin sama saya, temenin saya ya, harus ya, tuh banyak, silakan pilih, gitu kan ya. Si pemuda ini canggung gitu kan, belum pernah dia lihat seperti ini gitu kan ya, cantik ya, betul. Kalau di Bangkok itu, kalau Thailand itu, kalau ada perempuan lebih cantik daripada perempuan asli gitu kan ya. Nah, itu hati-hati gitu kan ya, jangan-jangan ladyboy gitu kan ya. Ayo kita nikmati malam ini gitu kan. Nah, si pemuda itu, bos, sorry, saya nggak mau, saya nggak bisa, hati saya nggak bisa. Kamu melawan ya, saya pecat loh. Saya serius loh, saya pecat loh. Nanti saya ketika pulang, kamu udah nggak usah jadi pegawai saya. Temen dong, hari ini aja temenin. Si pemuda bilang, enggak bos, enggak. Dia bilang, saya masih ingin kerja, ya, saya masih ingin kerja gitu kan ya. Tapi jika saya dipecat karena itu, ya apa boleh buat. Ya. Mohon maaf bos, mohon maaf, saya nggak bisa lakukan itu. Akhirnya si bos lihat, wah ini luar biasa staf saya ini, ya. Saya sebetulnya hanya muji kamu gitu kan ya, muji kamu gitu kan. Untung kamu nggak ikut.
Kalau ikut saya pecat betul gitu kan ya. Oke, karena kamu sudah menolak itu dan saya pun nggak suka sebetulnya seperti itu gitu kan ya. Saya nggak suka, saya uji aja. Oke, nanti saya akan naikkan kamu ya. Akhirnya dia naik pangkatnya ya. Bapak Ibu, seringkali jebakan di dalam kehidupan kita, godaan di dalam kehidupan kita tuh ada ya. Saya mau takut akan Tuhan atau enggak ya, dengan segala ancamannya ya. Tapi kita mau belajar dari orang-orang seperti ini. Kita belajar dari Daud yang sadar akan Tuhan ya, dari pemuda ini gitu kan ya, memegang bagaimana dia takut akan Tuhan. Dia nggak mau melakukan, walaupun nggak ada, istrinya nggak lihat, walaupun nggak dilihat sama orang lain ya. Yang ketiga adalah menyukai apa yang Tuhan suka. Dan tadi yang pertama sadar ya akan keberadaan Tuhan. Kedua, membenci apa yang Tuhan benci. Ketiga, menyukai apa yang Tuhan suka ya. Dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Tadi sudah dijelaskan sama MC bagaimana mengenal dan memahami aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan ya. Itu apa yang kita mau ya harus sama dengan yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan suka ya kita ikuti juga ya. Nah, kita akan lanjut berikutnya ya. Nah, kalau kita tahu makna takut akan Tuhan, ini adalah akibatnya atau manfaatnya takut akan Tuhan itu. Ya. Manfaat akan Tuhan, saya kayaknya salah itu ya, nggak apa-apa. Manfaat akan Tuhan, kita lihat coba Bapak Ibu, kita buka dari Mazmur 25:12 ya. Sudah ketemu? Saya bacakannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Nah, ini menggambarkan bagaimana perjalanan bangsa Israel itu ketika dia harus masuk ke negeri yang dijanjikan itu nggak mudah. Mereka berputar-putar perlu 40 tahun di padang gurun dan mereka belum bisa menduduki tanah yang dijanjikan itu. Karena sebetulnya mereka membawa pikiran yang ada di Mesir, pola-pola hidup yang di Mesir masih dibawa. Mereka nggak percaya, nggak takut akan Tuhan, sehingga mereka harus berputar-putar. Tapi ini adalah janji kepada kita, orang yang takut akan Tuhan adalah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Enak kan? Enak, ada arahan Tuhan loh. Kita harus belok kiri atau harus belok kanan, harus melakukan A, harus melakukan B. Ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang berpikir saya harus kerja di mana gitu kan, yang cari pekerjaan ya kan, kadang-kadang bingung. Atau ada teman-teman yang lagi cari sekolah, harus kemana? Atau saya mau bisnis apa? Kadang-kadang kita bingung, mana Tuhan yang benar yang mana? Tapi kalau ada arahan Tuhan enak nggak? Enak, enak sekali, ya, enak sekali. Ini saya gambarkan seperti ini ilustrasinya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu bisa menerangi satu kota enggak? Satu kampung bisa enggak? Enggak bisa, dia hanya kalau kita pegang hanya menerangi sekitar kita, paling 1-2 meter atau beberapa meter di kita. Kenapa firman Tuhan itu disebut dengan pelita? Bukan lampu yang besar, bukan matahari yang menerangi siang hari, tetapi pelita. Supaya ketika kita bawa, kita mengikuti langkah yang Tuhan mau.
Satu tahap demi satu tahap, satu langkah demi satu langkah. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu menolong kita. Firman itu pelita bagi kakiku, supaya kita berjalan satu tahap demi satu tahap. Enggak melihat yang jauh sekali. Tapi seringkali Tuhan bilang, jalani aja. Kita mau bangun gereja, ya, mau bangun gereja, karena sudah rapat, nanti mungkin Pak Gembala akan cerita. Kita masih bingung juga gitu kan ya. Penatua bingung nih apakah diizinkan atau enggak di sana gereja di Kopo Kencana. Tapi kata saya jalani aja. Ya, Pak Gembala bilang juga jalani aja, setahap demi setahap. Ya, Tuhan nanti akan buka jalan. Sama seperti bangsa Israel ketika dia mau menyeberangi laut itu, udah jalan aja. Nanti Tuhan akan buka jalan. Kita nggak tahu jalannya seperti apa, tetapi percaya. Nah, takut akan Tuhan itu ada arahan di dalam Tuhan, ada pimpinan. Bapak Ibu yang sekarang alami ketakutan, ada sesuatu yang tidak pasti di dalam kehidupan. Gampang caranya. Caranya apa? Minta tolong Tuhan. Tuhan, arahkan saya. Tuhan, tolong saya. Ada yang mungkin masih bingung mengambil keputusan, minta tolong sama Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan. Manfaat yang kedua, ada ketentraman dan perlindungan. Kalau kita lihat dari Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, luar biasa. Tadi yang pertama apa manfaatnya? Ada guidance, ada arahan. Yang kedua ada ketentraman dan perlindungan. Satu kali kami kan bulan lalu nganter Hudson kan ya, harus studi ya, studi. Kami pergi ke satu tempat ke Makau ya, terus mau balik lagi. Itu pulangnya kemalaman. Kemalaman, kata anak saya itu jam 12 itu bus udah nggak ada. Padahal perjalanan kita masih jauh gitu kan, karena seberang pulau gitu kan ya. Udah nyampe gitu kan, nyampe. Philbert yang tahu ya, dia pakai Google Map. Ya. Oh nanti naik bus nomor sekian. Tapi kita cari stasiunnya susah. Karena jalan tuh ada yang jalan ke bawah, Hongkong tuh ada yang jalan ke atas gitu kan ya. Walaupun kelihatan, gampang gitu dilihat peta ini dekat, tapi ketika kita lihat, salah ya. Bahkan ketika itu kami mau naik satu bus udah mau naik tuh, lihat, ternyata busnya itu harusnya kan misalnya ke arah tempat hotel kami gitu kan, itu bisa balik lagi gitu kan, karena salah ngambilnya. Jadi kalau kita misalnya kalau naik bus nih, kalau salah posisi kiri atau dengan seberang kan arahnya bisa kebalik kan ya. Saya bilang dalam hati, Tuhan tolong ya, masa nanti kami di jalan gitu kan, baru pagi ada bus lagi itu mungkin bisa jam 5 atau jam 6 gitu kan, di jalan gitu kan. Hanya ngomong, Tuhan tolong, mana yang tepat, naik bus mana gitu kan ya. Akhirnya kita kan ngobrol gitu kan sama orang yang mau pergi juga, kayaknya ini salah, tempatnya salah. Akhirnya kita cari lagi, akhirnya ketemu. Ketika ketemu ada bus, lokasinya udah ketemu, busnya selalu penuh. Ya yang kami takut adalah kita nggak bisa balik karena kan ngejar jam 12 malam gitu kan. Kalau lewat jam 12 malam biasanya nggak ada bus gitu kan ya. Nah, ini adalah pertolongan Tuhan. Ya, kelihatannya sederhana ya, tetapi membuat tentram. Enak ya ngomong sama Tuhan walaupun dalam hati, Tuhan tolong supaya kami menemukan lokasi bus yang tepat dan kami dapat busnya. Akhirnya dapat bus itu. Penuh sekali busnya. Wah, lebih penuh daripada yang sedekan ya, pokoknya yang penting bisa naik aja gitu kan. Udah di bus mah udah tenang lah gitu kan ya, karena kan pasti nyampe kan ke lokasi itu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ngalami kesulitan di dalam kehidupan ya, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi kata firman Tuhan ya, dikatakan
ada ketentraman dan perlindungan bagi orang yang percaya, bagi anak-anaknya. Nggak usah takut, ya Bapak Ibu, nggak usah takut. Ya. Pasti Bapak Ibu mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, mungkin ada kesulitan yang dalam kehidupan, mungkin ekonomi, mungkin sekolah, mungkin pekerjaan. Ingat Tuhan, takut akan Tuhan. Ada perlindungan, ada ketentraman. Yang ketiga, ya, ada umur panjang. Ya, umur panjang sering kita nyanyikan ya. Yang tadi kalau kita lihat di ulangan tadi pun, Tuhan memberikan umur panjang. Bapak Ibu mau nggak umur panjang? Mau, gitu ya. Nah, ulang tahun selalu bilang umur panjang umurnya. Tetapi di dalam Tuhan, panjang umur itu karena pemberian Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, ada kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ya, Amsal bilang, Bapak Ibu, ya, pengalaman hidupnya orang yang takut akan Tuhan mengalami banyak berkat. Ya, ini saya nggak sebutin semuanya, tetapi banyak berkat. Ya, yang penting apa? Takut akan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Ya, simpulannya, takut akan Tuhan tadi apa bahasa Ibraninya? Yir'ah. Ya, artinya kagum, merasa hormat, ada penyembahan pada Tuhan. Kita sadar ya bahwa Tuhan hadir. Ya, kita membenci apa yang Tuhan benci, menyukai apa yang Tuhan suka. Yang Tuhan suka, kita suka ya. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Manfaatnya apa? Kita mendapatkan arahan dari Tuhan. Jadi tenang hidupnya. Ya, ada ketentraman, ada perlindungan. Bapak Ibu diberikan umur panjang, kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan.